Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sini bersama saya Dendi Kurniawan di dalam mata kuliah Data Warehouse yang mana di pertemuan hari ini atau video ini kita telah memasuki pertemuan yang keempat. Kita akan membahas mengenai pemodelan data dimensi. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mengenal dari apa itu data warehouse, kemudian juga kita sudah memahami data multidimensi ya, ada data mart kemarin. Dan di pertemuan ini kita akan membahas mengenai pemodelan data multidimensi. Nah, namun untuk pertemuan yang keempat di sini, untuk materi nanti akan disampaikan oleh koordinator mata kuliahnya secara langsung, yaitu ada Bapak Migunani MKOM ya. Jadi mohon untuk disimak dengan baik agar nanti dapat memahami lebih detail ya mengenai dari pemodelan data multidimensi ini sendiri. Nah, bagi teman-teman bila mana membutuhkan alat tulis ya, silahkan disiapkan terlebih dahulu buku dan juga pulpen mungkin untuk mencatat hal-hal penting yang akan dicatat bila mana nanti ada penjelasan yang sangat penting atau dirasa penting oleh Bapak Migunani nanti saat menjelaskan mungkin bisa dicatat atau kalau ada pertanyaan juga bisa dicatatkan terlebih dahulu untuk bisa ditanyakan secara langsung ya baik di grup WA ataupun komentar video. Ya, berikut untuk penjelasan langsung dari Bapak Migunani MKOM untuk pertemuan yang keempat. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi untuk data warehouse. Ya, silakan bisa bergabung melalui live chat YouTube secara live streaming ya untuk presensi kehadirannya dan presensi juga untuk disiarkan ya. Nah, materi hari ini kita akan melanjutkan yaitu bagaimana membuat model atau memodelkan data secara multidimensi. Nah, mungkin bisa diperhatikan di layar ya. Judul hari ini adalah bagaimana membuat pemodelan data multidimensi. Kemarin kita sempat menjelaskan mengenai data multidimensi, ya. Nanti modelnya seperti apa. Nah, yang pertama kita tahu dulu ya apa itu data multidimensi. Ya, jadi data multidimensi ini adalah model data di mana strukturnya ini bisa dilihat ya dari berbagai dimensi ya. Kemudian bisa dibagi menjadi 3 bagian, ada baris, ada kolom, ada ukuran atau measurementnya ya. Yang nanti akan berisi data yang atributnya nanti juga dibagi menjadi dimensi, ya ada berapa dimensi yang digunakan, kemudian di setiap dimensi ada hierarki, ya kemungkinan hierarki ini menyesuaikan dimensinya, dan sifat-sifat di dalam measurementnya yang dicari itu untuk pengukuran apa gitu ya, nanti akan terlihat di sini di dalam data multidimensi. Nah, untuk pemodelan data multidimensi ini sifatnya subject oriented ya, jadi artinya melihat data itu bisa dari berbagai perspektif, jadi nggak dibatasi ya, nggak dibatasi di perspektif mana ya, jadi kita bisa melihat sesuai pilihan yang nanti kita gunakan untuk analisis ya. Nah, nanti kita menggunakan SQL Server ya untuk apa namanya analisis datanya. Kita buat sebuah penggunaan data di data warehouse, kemudian nanti kita analisis ya. Jadi kita pakai aplikasi DBMS yaitu SQL Server. Nah, kemudian di dalam object oriented ini data multidimensi tentu harus sudah tervalidasi ya. Artinya tervalidasi bahwa data itu valid ya. Jadi dari transaksi-transaksi itu ya sudah sedemikian lupa sehingga nggak ada masalah. Lalu sifatnya yang kedua yaitu historical ya. Mungkin data 2, 5, 10 tahun terakhir ya itu secara histori sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kalau semakin besar data semakin lama prosesnya, semakin sedikit datanya ya dalam 1 atau 2 tahun itu prosesnya tidak begitu lama ya. Jadi tergantung dari sistem komputer yang dipakai.
Nah, kemudian datanya terintegrasi ya, jadi nggak apa dipisah-pisah ya, semua jadikan satu. Meskipun data operasionalnya terpisah ya, tapi ketika menjadi data warehouse, data multidimensi nanti akan menjadi satu ya, disatukan oleh DBMS ya. Nah, kemudian data-data itu harus juga mudah diakses ya, karena untuk pengaksesan nggak perlu melakukan apa ya namanya query-query yang rumit ya, tapi harus mudah karena tujuannya bukan query-nya, tapi tujuannya itu untuk analisisnya. Jadi supaya lebih lebih mengetahui maksud dan tujuan dari penggunaan datanya, tapi bukan mengakses datanya bagaimana ya. Jadi bagaimana data itu digunakan untuk analisis gitu ya. Nah, kalau mengakses data itu nanti di database, bukan di data warehouse ya. Kalau di database memang digunakan oleh aplikasi ya, maka itu akan digunakan untuk mengakses data, menyimpan data, ya, dan mengolah data sehingga bisa ditampilkan di layar komputer. Ya. Nah, bentuknya karena ini data multidimensi, jadi kita modelkannya dalam bentuk kubus, ya. Nah, data kubus ini adalah representasi dari kumpulan data dalam bentuk multidimensi. Jadi kalau kita membuat model data multidimensi ini adalah kubus gitu ya. Nah, meskipun nanti dinamakannya kubus ya, ini bisa direpresentasikan ya dalam n dimensi. Jadi tidak hanya kubus karena manusia atau kita itu hanya bisa melihat dimensi 3, dimensi 4 tuh kita sudah nggak bisa melihat ya seperti apa sih dimensi 4, apalagi dimensi 5, apalagi dimensi 6 dan seterusnya ya. Jadi cukup di dimensi 3 ini kita sudah mendapatkan ruangan ini ya, gambaran dari satu ruangan ini ya untuk menjelaskan tentang dimensi itu. Nah, ini gambaran daripada dimensi sehingga kita nanti akan melihat model dimensi ya. Ini ada nol dimensi, artinya hanya menghitung misalnya total nilai aja ya. Jadi kalau dilihat nih, ya. Jadi hanya total saja sekian gitu ya. Tapi kalau satu dimensi itu di situ ada waktu satu, waktu dua, waktu tiga dan seterusnya, gitu ya. Ini ada satu dimensi. Kemudian kalau dua dimensi ini ada pertemuan antara kolom dan garis ya. Nah ini yang disebut dengan value atau nilai dari dimensi ya. Jadi barang satu pada waktu yang satu gitu ya, terjual berapa jumlahnya ya. Ini berarti dua dimensi. Nah, sekarang untuk yang tiga dimensi ya, kita review lagi bagaimana bentuk pemodelan tiga dimensi. Nah, seperti inilah kita membuat modelnya ya. Jadi kalau kita menyimpan data itu tidak hanya dua dua apa bagian ya, baris dan kolom, tapi tiga bagian ya. Misalnya di sini ada waktu, ada barang, ada lokasi ya. Jadi bukan lokasi sama barang saja ya, atau barang sama waktu saja ya. Tapi kita bisa menyimpannya tiga ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalau kita membuat model dimensi secara manual, ya, ini data yang ada di database seperti ini, ya, ini ditambahkan dimensi ya di sini, ya. Jadi misalnya barang satu, ya, di waktu Sabtu terjual AAA satu, itu ya, nama barangnya ini misalnya, ya. Nah, terjualnya di mana? Di lokasi satu. Nah, lokasi dua berarti ada data barang lagi yang lain ya terjual di waktu yang berbeda. Kemudian ada lokasi tiga, ada data lagi yang lain ya, ada barang yang lain yang terjual di waktu yang berbeda. Nah, cara menggambarkannya seperti ini untuk tiga dimensinya. Ya, jadi tambahkan di bagian atas ini ya, cukup tambahkan di atas ini, nggak perlu di kanan, kiri, bawah ya, cukup di atas kiri ya untuk memudahkan aja bagaimana kita membuat model dari tiga dimensi itu. Nah, kalau empat dimensi gimana ya? Berarti kita tambahkan di bagian bawah sini, ya. Tadi kalau misalnya lokasinya sudah mau ditambah dimensi baru, ya. Siapa penjualnya, misalnya tokonya, toko mana gitu ya. Tinggal tambahkan di sini, ya. Jadi data yang di sini ada penjual duanya, ya. Jadi ini akan berlipat ganda lagi seperti ini. Nah, kalau kalau lima dimensi gimana ya? Tambah lagi di sini lebih besar misalnya, ya. Nah, namun kalau gambar lima dimensi ini akan rumit ya, sehingga kita hanya bisa melihatnya itu secara tiga dimensi sebenarnya. Kalau sudah di empat dimensi ini sudah sulit untuk kita bayangkan ya. Nah, kemudian bagaimana membuat model
multidimensi dari data kubus ini nanti ya. Jadi tabel di dalam model data multidimensi ada dua macam ya. Ada tabel fakta yang disebut measurement-nya atau pengukurannya. Kemudian ada dimensi tabelnya yang disebut dengan atribut sumbu. Ya, ini disebutnya dimensi ya. Nanti lebih mudahnya dimensi. Nah, kemudian di dalam model multidimensi ini kemarin kita sudah jelaskan ada dua ya, ada star schema, ada snowflake schema. Nah, kemudian ada tambahan ya, kalau kita membuat model kita bisa menambahkan constellation schema ini ya. Jadi ada star yang ini membentuk star schema. Kemudian kalau snowflake ini membentuk star, tapi ada tambahan sub dimensi ya. Kemudian fog constellation, nah ini yang baru ya. Jadi kita bisa menambahkan yang model flake ya, snowflake, tetapi dengan dua subjek yang berbeda. Ya, artinya subjeknya mau dibutuhkan untuk apa? Itu digabung jadi satu. Misalnya subjek penjualan sama subjek persediaan. Ya, itu digabung dalam satu. Ya, nanti gambarnya akan sedikit berbeda. Ya. Nah, ini data kubus ya dengan skema multidimensi. Jadi di sini ini adalah fakta tabelnya. Bentuknya kubus kayak gini ya. Nah, maka di sini ada measure-nya ya. Measurement-nya ini adalah tergantung dari apa yang mau kita hitung penjualannya atau mau menghitung jumlah dari produk yang terjual ya, atau mau menghitung jenis barangnya ya, atau waktunya mau dilihat kapan gitu ya. Nah, ini nanti di bagian sini ya, bagian measurement. Nah, kemudian untuk dimensi-dimensinya ini ya, ada dimensi 1, 2, 3 ya, dimensi ini nanti yang nanti akan menjelaskan pengukuran-pengukuran yang ada di sini. Nah, itu tadi pengantar mengenai bagaimana memodelkan data multidimensi. Nah, ini adalah contoh dari model pemrosesannya dari data multidimensi karena nanti pemrosesan dari data multidimensi ini berbeda-beda ya. Jadi bisa diatur ya. Ada yang bentuknya molap, ada yang bentuknya rollup, ada yang bentuknya holap. Nah, ini apa ini? Nah, ini makanan apa nih? Nah, MOLAP ini adalah singkatan dari Multidimensional Online Analytical Processing. Ya. Jadi sebenarnya OLAP, tapi depannya ada M. M berarti apa? Multidimensi. Jadi sebenarnya ini OLAP untuk transaksional, tetapi ada kubusnya. Gitu ya. Jadi disebutnya dengan Multidimensional Analytical Hierarchy Process. Ya. Nah, di sini MOLAP ini nanti akan menyimpan data, ya, datanya disimpan dan akan menyimpan agregat. Agregat itu kumpulan data yang di summing, yang di multiplying, ya, atau di apa resume, ya, atau di ringkas, ya. Nah, ini disebut dengan agregat atau agregasi, ya, pada struktur data multidimensi. Nah, kemudian untuk struktur MOLAP ini, ya, ini tidak tersimpan di data warehouse, tapi tersimpan di OLAP server. Nah, ini cara menyimpan datanya ya. Jadi datanya tidak disimpan di dalam data warehouse, tapi disimpan di OLAP server. Nah, tujuannya supaya apa? Ini ya. Tujuannya supaya performa query-nya yang dihasilkan itu sangat bagus. Artinya query-nya cepat. Kenapa? Karena tidak membebani data warehouse ya. Jadi dia ada di OLAP server. Ya. Nah, OLAP server ini apa ya? OLAP server ini adalah server yang nanti digunakan untuk analisis. Ya, jadi dibagi dua. Ya, ada data warehouse server, kemudian ada OLAP server. Nah, model dari penyimpanan ini sesuai untuk database yang ukurannya kecil sampai sedang. Ya, jadi kalau besar MOLAP ini kurang efektif ya. Kenapa? Karena bentuk MOLAP ini hanya bisa efektif kalau jadi kalau mau menyimpan data secara MOLAP ya, ini ada apa namanya data mart dan data warehouse ya. Jadi sesuai kebutuhannya. Kalau data mart berarti untuk bagian-bagian atau departemen. Kalau data warehouse berarti nanti akan digunakan secara keseluruhan ya untuk semua departemen. Nah, di sini ini ada database-nya ya. Entah itu SQL Server atau Oracle atau DB2 atau apa saja ya. Jadi sini ini database-nya. Nah, kemudian database ini disimpan di dalam lingkungan yang disebut dengan tadi ya, MOLAP. Nah, maka datanya dalam bentuk kubus disebutnya dengan MOLAP data. Nah, di setiap MOLAP data ini ya, itu ada dua bagian ya, yaitu
molap datanya sama molap aggregation, yaitu agregasi dari data yang menunjukkan bahwa data itu diproses ya, misalnya dengan rumus tertentu atau dengan formula tertentu. Nah, kemudian di sini user ya mengakses molapnya untuk analisis. Jadi end usernya di sini ya. Jadi bukan di sini ya. Jadi end usernya di sini untuk mengolah datanya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah untuk pemrosesan rollup ya. Kalau rollup ini R-nya adalah relasional. Jadi saling berelasi, yaitu relational online analytical processing. Jadi datanya saling berelasi. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi multidimensional ya. Nah, di sini nanti akan menggunakan tabel yang ada di dalam database relasional ya untuk menyimpan detail data dan agregasi dari kubusnya. Salinan database ya, jadi dia tidak menyimpan salinannya, hanya mengakses langsung pada tabel fakta ketika membutuhkan jawaban dari sebuah query. Query ini berarti membaca data ya melalui data rollup. Nah, sehingga nanti query-nya pada rollup ini akan mempunyai respon time yang lebih lambat dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu molap. Ya, maupun yang sesudahnya nanti yaitu disebut rollup. Ya. Jadi rollup ini dia punya karakteristik ya, yaitu bisa menyimpan data yang besar dan jarang dilakukan proses query. Ya, ini biasanya menggunakan rollup karena dia punya kemampuan menyimpan data yang besar ya karena berelasi di setiap tabelnya ya. Nah, misalkan ada data history dalam jumlah yang cukup bisa proses. Nah, ini adalah gambaran dari rollup ya. Di sini database-nya kita pakai ya, misalnya kita menggunakan SQL Server ya. Kemudian Oracle ya atau DB2 atau nah, kemudian database di sini ya disimpannya dalam bentuk rollup. Ya, ini data yang ada di online analytical processing tapi disimpannya dalam bentuk relasi ya. Jadi relasi database. Kalau yang pertama tadi disimpannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk multidimensi ya atau molap. Nah, maka di sini nanti juga ada rollup data, ada juga rollup aggregation ya, rollup agregasi ya. Nah, komputer ini dipakai untuk mengakses data rollup ya. Kemudian yang terakhir ini adalah gabungan ya, gabungan dari model molap dan rollup ya. Jadi kita bisa memperoleh dari rollup yang disebut dengan hybrid online analytical processing. Kenapa disebut hybrid? Ya karena menggunakan multidimensional dan menggunakan relasional ya. Jadi dua-duanya itu dipakai ya. Nah, nanti detail data di sini akan tersimpan di tabel relasional, tapi disimpan multidimensi. Jadi membagi dua bagian ya. Jadi data yang dipakai untuk menyimpan data ya dipakainya R relasional. Tapi kalau untuk agregasi, untuk mengolah datanya ya menggunakan formula atau rumus, ya itu nanti disimpan di dalam format yang multidimensi ya. Nah, berarti ini kalau membagi seperti lebih ringan ya. Jadi akan lebih ringan prosesnya. Nah, kemudian kubus rollup ini juga lebih kecil daripada kubus molap, ya. Tapi respon time untuk query-nya, respon time itu jauh dari komputer ketika kita melakukan query ya. Respon time, waktu untuk memberi responnya komputer ke user atau pengguna, ini masih lebih cepat ya kalau dibandingkan rollup. Ya, jadi yang sebelumnya yang relasional, rollup ini masih lebih cepat. Nah, kemudian model dari penyimpanan rollup ini biasanya sesuai dengan kubus ya atau queue yang membutuhkan performa query yang bagus ya. Jadi performa query-nya bagus tapi jumlah datanya besar. Nah, ini kalau datanya itu dalam tahunan ya, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, datanya besar sekali, tapi pengen query-nya itu cepat ya. Nah, itu pakailah rollup. Ya, ini gabungan dari apa? Rollup dan molap ya. Karena ini yang dipakai untuk kecepatan dan untuk ukuran
data yang besar. Nah, ini dan data warehouse-nya. Nah, di sini ada roll up data, di sini ada roll up ya. Jadi datanya ini di dalam database roll up, kemudian untuk agregasinya disimpan di dalam molap ya, seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan memang ya, di dalam prosesnya nggak kelihatan, tapi konsep ini diterapkan di dalam data warehouse. Ya, ini nggak kelihatan langsung, karena apa? Itu dalam bentuk proses ya. Nah, kemudian di sini komputer atau user yang nanti akan apa namanya mengakses bolam ini. Ya, oke, sampai di sini mungkin ditanyakan dulu, Pak, belum paham Pak, maksudnya apa? Silakan yang mau ditanyakan dulu. Belum paham? Belum ada pertanyaan atau belum paham? Belum ada pertanyaan ya. Jadi mola bola roll tadi itu dipakai untuk apa? Simpulannya untuk memproses data multidimensi. Ya, jadi tiga ya. Yang pertama yang MOLAP, online analytic processing. Tadi apa? Oh, MOLAP ya. MOLAP ini gabungan dari dua-duanya. Ya MOLAP, ya ROLAP. Ya, kelebihannya MOLAP apa tadi yang terakhir? Bisa menyimpan data paling besar dibandingkan ROLAP dan MOLAP. Kemudian cepat dibandingkan dengan MOLAP dan MOLAP. Oh, ini komputer sedang akses data. Ya. Komputer yang kita pakai ini sedang mengakses data. Jadi yang ini tadi ya, ini komputer yang kita pakai ini sedang akses data di dalam sini. Ini nggak kelihatan ya. Data yang ada di sini ini nggak kelihatan. Nah, kenapa nggak kelihatan ya? Karena itu proses ya, proses yang ada di sistem komputer. Nah, bagaimana proses itu bisa berjalan? Siapa yang tahu? Karena ada apa? Program. Program itu isinya perintah-perintah, tidak hanya satu, dua, tiga perintah, tapi bahkan ratusan ribuan perintah menjadi satu. Ya, nah perintah-perintah itu sudah ada di dalam sistemnya data warehouse. Nanti kalau kita pakai SQL Server, yaitu semuanya ada di SQL Server. Nah, kapan dijalankannya perintah itu ya? Pada saat usernya ini mengakses ke sini. Ketika kita membuka Windows, apanya itu yang ada di Windows bisa kita tampilkan ya. Nah, ini juga sama. Ketika kita mengakses database, ya nanti database itu bagi saudara tahu ya bagaimana proses itu dibuat gitu ya, nggak perlu. Kalau kita sebagai analis nggak perlu. Kenapa? Karena itu yang membuat engineer, ya, yang membuat itu programmer, ya. Jadi engineer yang mengolah data, membuat program untuk mengolah data. Nah, ini supaya ada gambaran gitu ya. Kalau nanti harus kita buat sendiri, bagaimana Pak? Ya enggak, karena ini sudah disiapkan oleh apa? Vendor. Contohnya siapa? Ini SQL Server ini. Ini vendor. Ini vendornya dari mana kalau SQL Server ini? Siapa yang tahu? Microsoft. Sudah dengar Microsoft ya? Nah, kalau kita beli Windows kan pasti, oh itu dari Microsoft. Nah, SQL Server ini juga dari Microsoft, tapi khusus untuk database. Paham ya? Kalau Windows untuk apa? Sistem operasi. Supaya komputer bisa dipakai, harus install sistem operasi. Contohnya Windows, Linux, Macintosh. Tahu ya? Sudah tahu ya? Kalau di sistem HP pakainya apa? Sistem operasinya? Android. Terus apa lagi? iOS ya, yang untuk apa namanya produknya dari Sono. Ada lagi nggak? Ada BlackBerry misalnya? Ada ya, BlackBerry ya. Nah, itu contoh dari apa? Contoh dari sistem operasi. Enggak, baterainya habis ya.
Nah, jadi yang sering kita gunakan yaitu Windows ya. Ini Windows 11 ya, contohnya ya. Nah, ini yang kita sebut sistem operasi. Nah, kalau yang digambar tadi ya, yang ini Anda perhatikan ini ya, yang tampil di PowerPoint, ini software database ya, namanya SQL Server. SQL ini kepanjangan dari apa? SQL-nya. Ada yang tahu? SQL ini kepanjangan dari ya SQL. Bahasa Indonesia SQL. Apa itu? Nggak ada yang tahu. Searching di Google. Ya, ya, Structure Query Language. Maksudnya apa itu? Bahasa query terstruktur. Nah, bahasa query ada berapa? Ada dua ya. Apa? DDL dan DML. Masih ingat ya di database ya? Sudah. Ya, DML apa kepanjangannya? Kalau DDL definition language. Jadi bahasa untuk mendefinisikan data dan bahasa untuk memanipulasi data. Itu kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang di SQL. Nah, kalau mendefinisikan data yang modelnya data warehouse gini berarti datanya harus 3 dimensi. Kalau yang database cukup 2 dimensi, ya, baris dan kolom, ya. Jadi supaya jelas ya. Nanti kalau saya apa namanya jalan terus itu ya, saya sudah terlalu jauh, nanti jadi tidak bisa dipahami, konteksnya tidak bisa dipahami. Ya saya asik-asik aja selesai, gitu ya. Tapi nanti Anda akan bertanya-tanya, itu tadi apa, itu tadi apa, malah lupa, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini saya refresh, saya review tujuannya supaya kita bisa memahami ya. Nah, kemudian tadi disebutnya ada pemodelan ya. Nah, kalau pemodelan sistem itu menggunakan apa? Diagram ya, misalnya DFD ya, data flow diagram. Kemudian misalnya menggunakan UML ya, Unified Modeling Language ya, apa itu Pak ya, nanti dicari ya. Kalau ini karena ini istilahnya itu istilah-istilah komputasi semua gitu ya. Jadi kalau belum paham boleh langsung tanya itu apa ya. Nah, kemudian kalau pemodelan data gimana? Yang 3 dimensi tadi itu. Nah, jadi di sini ada istilah requirement definition. Requirement definition ini adalah bagian dari data design untuk data warehouse. Artinya apa? Definisi kebutuhan. Kalau kita mau membuat model data 3 dimensi, berarti kebutuhan kita itu apa untuk mau membuat model itu? Oh, ternyata kebutuhan kita dalam tanda petik itu apa? Perusahaan. Ya, kebutuhannya apa? Oh, menganalisis penjualan. Berarti nanti data multidimensi yang dibangun itu untuk kebutuhan analisis penjualan. Paham ya di sini ya? Jadi memang ya kalau bisa kalimatnya ini terlalu apa ya? Formal ya. Jadi kalau pakai bahasa ini nanti susah dipahami. Oke. Nah, kemudian ada data design. Nah, data design ini terdiri dari struktur datanya. Jadi cara mendesain data itu ada struktur datanya dan ada elemen datanya. Kalau struktur datanya itu membentuk struktur seperti kalau rumah itu ya itu membentuk apa namanya fondasi rumahnya ya, kemudian kerangka rumahnya ya itu strukturnya. Nah, kemudian kalau elemen data isi dari rumahnya ya ada meja, ada kursi, ada lemari, ada spring bed ya macam-macam. Ya, nah jadi di sini data desain berarti kita membuat struktur datanya seperti apa, desainnya, isi datanya nanti akan seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan pemodelan. Jadi pemodelan itu ada 2 tahapan ya, requirement definition sama data design. Nah, kemudian yang berikutnya adalah logical data design. Nah, kalau tadi sudah kita dapatkan data desainnya itu seperti itu, oh ada struktur, ada isinya. Nah,
Kalau logical data design ini adalah menentukan masukan dari berbagai elemen data yang dibutuhkan dan dikomunikasikan elemen data ke dalam struktur data. Maksudnya gimana? Struktur datanya itu kayak apa? Kita harus paham. Nah, caranya gimana? Data itu bisa dibentuk strukturnya. Contoh misalnya, data yang multidimensi relasionalnya menggunakan apa namanya start skema. Berarti ada tabel fakta di tengah, ada beberapa dimensi. Oh, strukturnya berarti membentuk seperti bintang. Relasi yang di tengah itu sebagai tabel fakta, yang di sekelilingnya itu disebut tabel dimensi. Oh, bentuknya seperti itu. Nah, itu berarti namanya strukturnya. Ya. Nah, di struktur itu baru menyebutkan dimensi waktu, misalnya bulan, ya, kemudian triwulan, semester, tahun, tapi belum ada isinya tuh. Harusnya kalau bulan berarti Januari sampai Desember, ya. Kalau tahun berarti ya tahun berapa? 1900 sekian sampai 2000 sekian. Itu isinya, value-nya. Nah, berarti secara logikal artinya kita sudah bisa menggambarkan abstraksi secara logika kita. Oh, nanti isinya kayak gitu. Karena kalau kita tidak membuatnya secara logika, ya itu akan sulit untuk dipahami. Ya, ya. Jadi di logika kita harus masuk dulu. Nah, ini yang disebut dengan logical data design. Ya, jadi kita harus paham dulu. Nah, kemudian setelah itu baru kita tentukan hubungannya. Ya, dari struktur data itu kita tentukan banyak ya. Di apa namanya start skema tadi hubungannya apa? Relasinya one to many. Jadi selalu one to many, one to many. Satu di tabel fakta, many di tabel dimensi. Ya, many itu artinya banyak. Tabel dimensinya banyak. Ketika berelasi dengan dimensi itu, dimensinya juga punya hierarki. Ya, banyak juga. Nah, jadi konsep pemodelan data itu yaitu satu requirement definition, yang kedua tadi apa? Data design, yang ketiga adalah logical data design. Jelas ya? Oke, clear. Kemudian selanjutnya, nah di sini yang disebut requirement itu mana sih gitu? Tadi kan ada yang pertama requirement definition. Requirement definition itu berdasarkan definisi apa sih? Oh, bisnis gitu. Maksudnya untuk kebutuhan proses bisnis di perusahaan, bukan definisi yang lain-lain gitu, tapi untuk proses bisnis di perusahaan. Nah, di sini disebutnya sebagai business requirement definition itu lengkapnya, ya. Nah, di sini ada definisi yang disebut planning and management. Berarti ini untuk apa? Perencanaan dan pengelolaan. Merencanakan data warehouse-nya tadi sama bagaimana mengelolanya. Dah, itu dulu. Ya. Nah, nanti mengelolanya gimana? Merencanakannya bagaimana nanti gitu. Ya. Terus yang kedua, di sini ada maintenance. Ini yang langkah terakhir ya. Jadi kalau udah jadi harus dirawat. Karena kalau nggak dirawat bisa rusak. Pohon kalau nggak disirami, nggak dirawat, nggak dikasih pupuk, mati. Ya gitu ya, gampangnya seperti itu. Hewan kita punya peliharaan hewan, nggak dirawat dengan baik, mungkin bisa sakit, mungkin bisa mati, ya, mungkin juga bisa pergi dari rumah kita, ya, karena tidak kita rawat. Nah, sekarang yang penting di sini adalah desainnya ini ya. Nah, desain ini adalah mendesain arsitektur dan infrastrukturnya. Jadi desain arsitektur ini terkait dengan bentuknya data itu nanti seperti apa. Kemudian kalau infrastrukturnya, komputernya sama jaringannya itu bagaimana? Itu akan disimpan di komputer mana sih nanti? Akan diinstal di komputer mana itu berarti ini yang kedua ini infrastruktur. Nah, kalau dua-duanya sudah jalan, maka bisa dilakukan data acquisition. Apa itu data acquisition? Mengumpulkan data. Akuisisi artinya mendapat, memperoleh. Jadi kalau data acquisition berarti datanya dikumpulkan. Dari mana? Data-data transaksi yang kemarin kita sudah bahas di bagian penjualan mungkin ya, di bagian apa namanya persediaan, di bagian keuangan, produksi. Nah itu diakuisisi datanya. Maksudnya dibaca datanya, diambil datanya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyimpanannya setelah diambil, datanya diakuisisi, simpan di mana? Data storage-nya. Nah, ini di sini ya. Jadi mau didesain data storage-nya berapa giga untuk awal. Karena nanti di sini data warehouse itu berkembang. Jadi awalnya mungkin katakan 1 giga misalnya ya, atau 100 mega dulu kecil ya. Tapi kalau datanya besar mungkin sudah giga ya, 1 giga. Nah, nanti setelah dipakai beberapa
bulan, itu 1 giga itu bisa jadi 2 giga, bisa jadi 3 giga, terus berkembang terus. Kenapa bisa begitu? Karena data yang ada di data transaksi juga berkembang. Kan tiap tiap hari itu kan ada transaksi terus itu. Nah, nanti ada 1 minggu sudah terkumpul di refresh. Ya, istilahnya di refresh untuk menuju ke data warehouse. Jadi dari database ditransformasikan lewat ETL ya kemarin proses ETL ke data warehouse-nya. Nah, ngumpul kan di situ nambah banyak itu nanti. Nah, maka nanti di data warehouse ini ya terkait dengan data storage itu harus disiapkan media penyimpanan yang besar. Ya, kalau hadis ya hadisnya besar ya mungkin ukuran 4 tera atau 10 tera dan itu tidak satu hadis ya tapi ada beberapa cascading hadis yang nanti akan disetting rate itu artinya dari kumpulan hadis ini ada 5 misalnya ya ini 10 tera semua gitu ya itu nanti oleh sistem dibaca satu meskipun itu isinya adalah 5 hadis 10 tera berarti 50 tera itu dibaca satu secara logika. Nah, itulah kenapa proses itu diatur seperti itu ya supaya lebih memudahkan. Nah, terakhir setelah datanya disimpan, diolah, maka ada information delivery, mengirimkan apa? Informasi. Nah, kepada siapa? Tadi user-user yang pakai tadi bagian penjualan, dia butuh informasi penjualan, ada berapa sih? Itu information delivery. Bagian gudang ngecek sekarang stoknya ada berapa. Nah, itu information delivery ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di construction. Kalau di sini didesain itu baru rancangan ya. Kalau di construction itu sudah diimplementasikan, dikonstruk. Jadi misalnya gini, saya mau bikin program katakan untuk input data mahasiswa baru misalnya. Nah, sebelum saya buat kode programnya, saya buat dulu gambarnya bagaimana input datanya dari mahasiswa baru. Nah, ini juga nanti akan banyak dipakai ya, pemodelan-pemodelan awal ini ya, antara desain dan construction itu nanti beda. Kalau di software engineering, istilahnya adalah design dan implementation, bukan construction. Ya, jadi nanti ada planning, ya, kemudian ada analisis, kemudian desain. Nah, baru setelah desain ini implementation, ini kalau di software engineering. Tapi kalau di data warehouse sebetulnya construction. Karena apa? Mengkonstruk, ya, menyusun ya bukan mengimplementasikan tapi menyusun ya. Nah ini juga sama arsitekturnya bagaimana nanti diterapkan yang ada di desain ini ya diterapkan kemudian infrastrukturnya juga diterapkan beli komputernya merek apa ya terus kemudian koneksi jaringannya bagaimana menggunakan router berapa ada switch-nya ya topologi jaringannya apakah menggunakan yang model bus atau model star atau yang model mesh atau yang model apalagi ada 5 ya 5 model jaringan kalau Anda sudah belajar jaringan tahu topologinya ya topologi jaringannya ya. Nah terakhir ini nantinya adalah deployment ya jadi deployment ini sudah dipasang tinggal pakai. Kalau sudah di-deploy, yang terakhir tadi di maintenance. Nah, ini yang disebut dengan business requirement tadi. Jadi yang pertama ini dulu ditentukan dulu. Ya, ini ditentukan dulu ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah business requirement ya yang menggambarkan bagaimana data itu ya berada di dalam business requirement. Jadi kalau kita menyebut business requirement itu harus ada sumber datanya. Karena apa? Kebutuhan bisnis itu harus ada data bisnis. Misalnya kebutuhan bisnis untuk analisis data penjualan harus ada data penjualan. Nah ini disebut dengan source data, sumber data. Sumber datanya diperoleh dari mana? Gitu. Ya, jadi kalau mau analisis, Anda harus punya data dulu. Pasti ditanya, analisis apa dulu? Oh penjualan. Berarti butuh data penjualan. Dari mana data penjualannya? Data source-nya. Atau source datanya dari mana? Dari bagian penjualan dan marketing. Nah, kemudian ada data staging, ya, karena tidak boleh mengganggu transaksi harian operasional, maka harus disimpan dulu kemarin ya dalam apa? Data staging. Data staging itu data sementara, buat lewat aja gitu. Ya, jadi yang mau diolah itu disimpan di data staging baru ke data warehouse. Ya, karena kenapa kok butuh data staging ya? Karena harus dibersihkan dulu. Masih ingat dengan ETL ya kemarin ya. Jadi di proses apa namanya terakhir load ya. Jadi proses itu membersihkan dulu data yang formatnya tidak sama, yang datanya redundant. Ya, kemarin kita bahas itu ya.
Nah, terus kemudian yang apa namanya itu datanya miss value kosong. Nah, ini harus dihapus apa mau diisi datanya. Nah, itu di bagian data staging ya. Nah, kemudian di situ ada data storage. Nah, ini yang nanti akan menyimpan data yang permanen. Kalau staging sementara, kalau data storage permanen untuk data warehouse. Ya, kaitannya dengan business requirement. Nah, di setiap data itu nanti ada metadata. Apa itu metadata? Masih ingat? Data tentang data atau data yang menjelaskan data lebih detail lagi. Oke, contohnya misalnya dari ujung sana, Mas, yang pakai kacamata. Contohnya metadata itu apa? Data apa misalnya? Terserah, bebas, data apa aja. Tidak harus yang kaitannya sama bisnis juga nggak apa-apa. Ya. Ya, kalau bisa yang basisnya bisnis, penjualan, stok apa, misalnya data apa? Data penjualan isinya apa? Barangnya yang dijual, oke. Harga dari barangnya, oke. Setiap barang punya harga kan, harga satuan namanya ya. Oke, tiga. Jumlah, berarti jumlah stoknya ya, ada berapa barang itu? Empat. Masih ada lagi? Jenis boleh, merek boleh ya. Jenis, merek apa? Oke, cukup. Lima. Nah, itu datanya. Metadatanya yang mana? Itu kan datanya. Metadatanya yang mana? Merek, merek barang, metadata, atau data? Data. Ya. Kalau metadata berarti apa? Yang menjelaskan data itu. Contohnya apa? Tanggal berapa transaksinya, berapa jumlah barang yang dibeli. Nah, itulah metadatanya. Ya kan? Jadi data yang menjelaskan data, data penjualan, data pembelian itu menjelaskan data barang yang dijual. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, jadi kalau metadata ini nanti eh, dijelaskan apa maksudnya ya, ditulis ya nanti di dalam data warehouse, berarti kita butuh detail data itu pada waktu kondisi tertentu saja. Jadi tidak setiap saat kita butuhkan metadata. Ya, tidak setiap saat kita butuhkan. Tapi kalau kemudian itu nanti, misalnya contoh gini, yang ditanya hanya penjualan per bulan, ya berarti di situ yang satu bulan nggak kepake, yang semester nggak kepake, yang tahunan nggak kepake, karena yang ditanya yang bulanan. Nah, jadi kalau nanti ditanya semua penjualan gitu, ya karena mau dilihat nih kalau kita mau stok ini 6 bulan sekali, berarti penjualannya harus dilihat 6 bulan sekali. Tidak 1 bulan sekali karena nyetoknya 6 bulan sekali gitu. Paham ya sini ya, tapi kalau nyetoknya 1 bulan sekali ya berarti datanya harus dilihat 1 bulan sekali gitu, karena apa, keputusannya bulan berikutnya. Kalau 1 bulan, kalau 6 bulan keputusannya bulan ketujuh untuk 6 bulan ke depan. Nah, berarti kalau di bulan ketujuh sudah di stok tapi ternyata tidak 6 bulan berikutnya, maksudnya datanya itu habis di bulan ke 10 misalnya, berarti di bulan 11 sama 12 itu nanti kalang kabut. Memenuhi pesanannya gimana, barangnya habis sih. Karena pesanannya harus 6 bulan sebelumnya. Coba dibayangkan kayak gitu. Ya, kalau 1 bulan masih ada kemungkinan, atau minggu ya, masih ada kemungkinan minggu berikutnya masih bisa order. Tapi kalau 6 bulan sekali, karena itu harus di assembling harus segala macam itu ya, tunggu 6 bulan. Maka ketika ada misalnya katakan spare part kendaraan itu ya, kan nunggu ada yang apa inden berapa? 3 bulan, 4 bulan itu spare part kendaraan yang tertentu itu ya, kayak rangka. Rangka itu nunggunya berapa itu? Lama ini rangka ini, minimal 2 bulan. Nah, jadi kalau tidak pesan 2 bulan sebelumnya ya, otomatis aktivitas dalam 2 bulan itu nggak bisa dilakukan kalau nggak punya motor yang lain ya. Karena rangkanya harus diganti kan, artinya dia masuk bengkel nunggu sampai 2 bulan itu di apa servis dulu sampai jadi gitu.
ya, atau disimpan di rumah nunggu apa namanya spare partnya datang baru dibawa ke bengkel. Dan di rumah nggak pernah dipakai. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau di bisnis gimana? Nah, gitu loh. Kalau di bisnis kan berarti ini kaitannya sama apa? Mitra bisnisnya sama apa? Konsumen. Konsumen kan jangan sampai kecewa gitu ya. Maksudnya konsumen jangan sampai kecewa. Kalau dijanjikan misalnya dalam 6 bulan ya, 6 bulan itu barangnya ada gitu. Nanti ada 3 bulan ya, nanti barangnya ada gitu. Ya. Nah, cuman untuk produk-produk tertentu memang tidak apa namanya tidak terlalu urgent ya, karena kaitannya dengan penggunaannya ya, kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhannya nggak terlalu urgent mungkin nggak jadi masalah ya. Nah, itu gambarannya ya, bisnis requirement maksudnya kayak gitu. Ya, kebutuhan bisnisnya apa gitu. Nah, ini adalah antara requirement jika dibandingkan dengan dimensional ya. Jadi kebutuhan sama dimensi. Berarti gimana menghubungkannya gitu. Ada kebutuhan, ada dimensi. Nah, di sini kita lihat ya. Yang pertama adalah di bagian ini ya, kolom paling pojok kiri itu ya, requirement gathering ya kelihatannya. Nah, requirement gathering ini adalah apa? Mengumpulkan kebutuhan. Cara mengumpulkan kebutuhan gimana caranya? Gimana caranya mengumpulkan kebutuhan? Ada yang tahu? Misalnya, misalnya kebutuhan untuk bagian penjualan. Caranya mengumpulkan kebutuhannya gimana? Katakan misalnya Anda seorang bagian IT atau IS-nya gitu ya, bagian IT atau IS-nya. Terus diminta untuk membuat analisis data tentang penjualan. Apa yang harus dilakukan pertama kali terkait requirement gathering ini? Requirement kebutuhan atau persyaratan, gathering itu mengumpulkan. Berarti mengumpulkan kebutuhan atau mengumpulkan persyaratan. Caranya gimana? Kan kita harus tahu cara mengumpulkan kebutuhannya itu gimana. Tanya ke personalia, bisa tanya SOP-nya di personalia. Ya, karena setiap pekerjaan di departemen, setiap karyawan, masing-masing bagian itu punya SOP sendiri-sendiri. Berarti kalau kita mau langsung dapatkan informasinya, kita bisa langsung wawancara, observasi ke bagian tersebut. Ya, tanya misalnya bagian penjualan, maaf Mbak, Mas gitu ya. Kalau di penjualan nih, Anda yang sangat dibutuhkan apa ya terkait dengan penjualan? Nanti dia jawab gitu. Mereka jawab. Saya tuh butuh apa informasi stok. Karena seringkali kalau ada pesanan saya nggak bisa langsung kirim barangnya. Karena ternyata stoknya hampir habis atau habis. Nah, berarti saya butuh informasi stok itu yang real time. Nah, saya gitu. Berarti apa tuh? Kebutuhan bisnisnya dikumpulkan oleh seorang analis apa data warehouse tadi untuk apa? Mendapatkan informasi kebutuhannya apa? Oh, dia butuh data ini. Catat dulu. Dia butuh data stok. Gitu. Ya, untuk apa? Melayani penjualannya dia di bagian itu. Itu ya. Ini tahapan pertama. Kalau di persediaan apa? Butuh apa? Data apa misalnya? Ya, sesuai dengan kebutuhan di persediaan. Tahu semua jumlah in stoknya produk. Jadi kalau ditanya atau dibutuhkan pada saat yang bersamaan secara real time, dia bisa memberikan jawaban. Jadi nggak ngecek-ngecek lagi. Sudah ada datanya tinggal dibuka. Ya, tidak ngecek ini data itu terus dihitung manual gitu nggak boleh seperti itu, masih manual berarti ya, karena sudah menggunakan database. Nah, kemudian di sini dicatat tadi ya, ini jadi dokumen gitu yang tadi saya bilang di habis wawancara tadi ya, atau observasi. Observasi itu ngamati aja, kemudian mencatat. Kalau wawancara tanya, ya. Nah, setelah dicatat ini akan menjadi yang namanya information package, paket informasi. Berarti ini jumlahnya banyak. Karena apa? Sesuai subjek ini ya. Kita lihat kubus-kubusnya ini banyak ya.
Jadi bagian penjualan dicatat, ya, di bagian persediaan dicatat, terus kemudian di bagian mana dicatat, sampai semua informasinya lengkap. Nah, setelah itu kemudian baru didesain datanya. Tadi di tahapan desain data multidimensional tadi, kembali sana tadi. Ya. Nah, setelah itu jadilah model dimensinya. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan kalau kita mau membuat model 3 dimensi atau multidimensional, tahapan seperti ini. Paham ya sampai sini ya? Mungkin ada pertanyaan, silahkan jika ada pertanyaan. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, kalau jelas, kemudian ini adalah penjelasan dari uraian saya tadi itu. Ya, jadi yang pertama, hasil dari pengumpulan requirement didokumentasikan secara detail dalam requirement definition document. Kayak tadi ya. Komponen yang penting dari dokumen ini dijadikan suatu information package diagram. Nah, ini kita buat diagramnya. Misalnya satu untuk penjualan informasi apa saja, bagian persediaan informasi apa saja, bagian ini informasi apa saja. Ketika nanti sudah diimplementasikan, terus bagian IS-nya itu nge-share ya ke bagian-bagian itu. Pak, silakan Bapak Ibu bisa buka komputernya, kemudian bisa mengunjungi webnya ini. Wah, itu web untuk data warehouse-nya, ya. Atau bisa menggunakan SQL Server workstation-nya, ya. Nah, nanti bisa diakses dari situ. Terus diajari caranya bagaimana mengakses data. Wah ya, sekarang lebih mudah ya. Sekarang saya tahu saya bisa langsung bilang kepada pemesan yang mengorder, mohon maaf produknya tinggal sekian. Karena apa? Datanya real time sudah didapatkan. Ya, di sini ya. Nah, sehingga di sini ada yang disebut dengan information matrix. Information matrix ini artinya apa ya? Pengukurannya, ya. Informasi berdasarkan apa yang diminta dengan satuan tertentu, gitu kira-kira gitu. Misalnya kita jumlah berarti kuantitas, ya. Ditanya misalnya liter berarti volume. Ditanya pieces, jumlah lagi. Ya, berapa piece? Karena ada yang nyebut piece, ada yang menyebut unit, ada yang menyebut apalagi lembar, ada yang menyebut kan macam-macam. Tapi sebenarnya itu adalah unit sama, unit, piece, lembar itu sama. Nah, tapi kalau volume ya misalnya ukuran tertentu ya, misalnya cairan kimia, oli misalnya, beli itu berapa liter, beli berapa liter. Nah, ini disebut dengan ini informametris gitu ya. Nah, selain itu juga bisnis dimension dan hierarkinya. Jadi nanti akan muncul hierarkinya, dimensi bisnis sesuai dengan kebutuhan di masing-masing bagian. Hierarkinya itu nanti dilihat apa? Berdasarkan waktu, lokasi, ya. Kalau lokasi kemarin kita jelaskan ada provinsi, terus kota, kabupaten, kecamatan, sebagainya. Kalau waktu ada tahun, semester, satu bulan, ya. Nah, kemudian di sini nanti masing-masing akan disimpan di dalam package diagram untuk informasinya secara individu ya. Nah, kemudian information package diagram ini adalah format untuk logical data design untuk data warehouse. Nah, jadi setelah kita punya ini, berarti kita sudah bisa membuat desain data warehouse. Ya, sesuai materi hari ini ya, bagaimana membuat multidimensional desain atau model desain multidimensi. Nah, berarti sudah jadi. Bentuknya yang mana? Yang tadi, yang apa? Yang pertama tadi, ini hasilnya. Nah, ini yang kemarin ya kita sudah pelajari ya. Nah, bentuknya ini. Contohnya untuk datanya ini. Nah, seperti ini. Nanti jadi seperti ini terakhirnya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, nah nanti tinggal diimplementasikan di software-nya, di perangkat lunaknya, di SQL server-nya. Ya. Nah, nanti di pertemuan yang lain saya akan berikan contohnya ya. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan apa namanya data warehouse-nya ya supaya nanti bisa kita lihat proses analisisnya untuk apa data warehouse tersebut atau kebutuhan untuk data warehouse tersebut. Ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang akan ditanyakan. Silakan. Mungkin ada yang akan ditanyakan.
boleh ditulis di live chat. Sudah ada gambaran ya, cara membuatnya. Jadi, dari awal itu sesuai kebutuhan requirement bisnisnya kayak apa, nanti jadi model 3 dimensi tadi, multidimensional data. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga materi hari ini bisa dipahami. Saya akan akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.